Kalian tahu, sudah 80 tahun Republik ini berdiri, baru kali ini kejadian rumah mantan presiden dijadikan destinasi wisata Natal dan Tahun Baru. Baru kali ini. Ku periksa biar tahu, ku cari informasi presiden pertama pernah nggak? Nggak pernah. Presiden kedua pernah nggak? Nggak pernah. Ku periksa mulai dari presiden pertama sampai presiden ke-6, nggak pernah rumahnya dijadikan tempat destinasi Natal dan Tahun Baru. Nggak pernah. Jangankan tempat destinasi wisata Natal, Pung, ya, sehari-hari aja rumahnya nggak pernah ada masyarakat mau datang ke sana. Apalagi presiden ke-5 sama ke-6. Ada pernah kalian tengok di Cikeas ada orang? Mau ngapain, Bu? Mau foto-foto sama Pak SBY? Ada pernah? Gak ada. Pernah kalian tengok orang berbondong-bondong ke rumah Megawati? Gak pernah. Justru waktu Lebaran dia dibikin di situ tidak menerima tamu. Tidak mengadakan open house itu ya. Aduh. Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah satu fenomena yang luar biasa. Bayangkan kalian, sedangkan kantor ini tanggal 25 kan hari merah. Kantor-kantor tutup, rumah Bapak Joko Widodo buka. Inilah artinya ya, yang menunjukkan bahwasanya Bapak Joko Widodo memang bekerja dengan cinta, bekerja dengan kasih. Karena apa? Ternyata setelah beliau purna tugas, beliau juga masih sayang dengan rakyat. Itu dia. Jadi jangan pernah dikatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu lagi main presiden-presidenan. Untuk apa main presiden-presidenan? Yang nggak bisa move on, ya bukan Bapak Joko Widodo, tapi rakyat ini yang nggak bisa move on. Masyarakat yang datang ke sana yang nggak bisa move on. Jadi mungkin Bapak Joko Widodo, ya kan, karena merasa waktu dulu beliau menjadi presiden terlalu sibuk, ya bisa dikatakan waktunya mungkin terbatas, bisa bercengkrama dengan warga, ya bisa mendengarkan curhatan warga, foto-foto. Nah, sekarang adalah waktu paling maksimal. Bayangkan kalian hari merah kerja. Kalian kira nggak capek itu? Hari merah, terima tamu. Coba kalian ganggu dulu sekarang, bukannya bilang apa pejabat yang lain lah, DPRD, ya kan, ya. Setelah itu pejabat lah, ganggu dulu hari merah kalau nggak diusir kalian. Dan aku akan pastikan sama kalian ya, nanti ya setelah video Bapak Joko Widodo ini, aku akan memberitahukan kepada kalian, baru kali ini kejadian, ya ingat, baru kali ini kejadian, kemacetan ibu kota Jakarta pindah ke IKN. Pindah ke IKN. Gak pernah kalian lihat IKN macet, nanti kutunjukkan sama kalian IKN macet. Jadi rindu sama IKN. Rindu juga sama rumah Bapak Joko Widodo, karena dua-duanya ini tempat yang udah pernah ku kunjungi. Makanya sekarang aku nggak pakai pelakor, aku pakai topi ini ya. Luar biasa. Aduh, kita mulai dulu dari Solo. Padli. Foto-foto ya, foto-foto. Keren. Panjang kali biar tahu kalian, panjang. Mengular. Video kok. Oke, siap. Lanjut, Pak. Satu aja yang kurang di situ. Kenapa bilang? Nggak ada sinterklas. Ya kan bukan mau merayakan Natal. Ku bilang kan liburan Natal kan.
Aduh, ya. Jadi bisa terpantau bagaimana ya antrian warga mengular. Ingat, mengular, bukan mengkeledai. Ular itu panjang, keledai bodoh. Kalau mengkeledai itu orang-orang yang meributkan ijazah Bapak Jokowi itu yang mengkeledai. Tapi kalau antrian ini mengular. Antrian mengular di depan rumah Bapak Joko Widodo, ya. Bukan mengkeledai. Kalau mengkeledai itu ya orang-orang yang ribut lah. Jokowi ijazah palsu. Udah ditunjukkan juga ijazah palsu. Lapet. Nah, jadi kemarin momen Natal ternyata ya yang diharapkan datang Sinterklas ternyata yang datang adalah pendeta. Mungkin orang nyari-nyari mana Sinterklas, rupanya datang pendeta di sana. Ya kita dengarkan ini. Selamat siang dan selamat Natal. Wih, Selamat Hari Natal. siap. Damai kita semua ya. Hidup berbangsa dan bernegara lebih erat satu dengan yang lain, penuh kasih sayang. Baik. Yes. Ini Bapak kok Luar pintar biasa. bicara. Dengar-dengar Bapak ini pendeta. Benar sekali. Wow kan? Pendeta di mana? Saya pendeta di gereja Advent. Mana itu? Gereja Advent, tapi untuk saat ini saya melayani di Filipina. Di Filipina. Iya. Bapak padahal asli Indonesia. Asli orang Indonesia, orang Manado. Oke. Ini jangan-jangan Filipina kekurangan pendeta di sana. Wah. Tidaklah. Tidak ya? Gereja Advent adalah gereja yang global. Oh, Jadi begitu. kami menjadi perwakilan dari Indonesia, dipanggil untuk bertugas di kantor pusat Siap. di Manila, Filipina. Baik, terima kasih. Bapak siapa? Pak Pendeta Stephen Salaindi. Baik. Datang ke kediaman Pak Jokowi apa Pak alasannya Pak? Ya, Datang ke kediaman Pak Jokowi alasannya apa? ya bersilaturahmi sekaligus untuk ya doa kami juga untuk Bapak supaya sehat-sehat, menjadi Bapak bangsa yang bisa mengayomi seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup lebih damai. Ya, Pak. Ada pesan, Ya. ada pesan Natal Pak untuk Ya, pesan Natalnya Yesus lahir di dunia untuk damai kepada seluruh dunia, untuk membuat dunia ini hidup lebih saling mengasihi satu dunia. baik. Amin. Terima kasih. Impor juga kan? Terima kasih. Wah, bangga sekali bertemu dengan pemimpin bangsa yang saya sangat kagumi, telah membuat legasi di negara kita ini luar biasa. Mari kita mendoakan agar Pak Jokowi tetap sehat, memberikan sumbangsi pemikiran kepada negara untuk lebih maju Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, Setuju. Gak boleh gitu Pung Pendeta itu. Maaf Bapak Pendeta, setuju Bapak Pendeta. Luar biasa. Pak Pendeta ini sebetulnya ya lebih seniornya aku daripada Bapak ini. Bapak ini juniorku ini biar tahu kalian. Maksudnya apa itu Pung? Kok gak sopan kau? Duluan aku ke rumah Pak Jokowi daripada beliau. Artinya ya kalau untuk perkara ketemu sama Bapak Jokowi senior aku daripada beliau. Hormat Pak Pendeta, salam. Dari Filipina loh, luar biasa kan? Makanya aku bilang bukan cuma dari Filipina, dari Australia pun datang biar tahu kalian. Aku akan tunjukkan sama kalian bahwasanya dari Australia datang berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Nih. Wah, selamat pagi. Iya, ini dengan Mr. Alan. Ya, Tinggal di mana? tinggal di Perth, Perth? di Australia. Australia. Ya. Baik. Jauh-jauh dari Perth, Australia datang ke Solo untuk sowan Pak Jokowi. Betul Pak, Khusus untuk itu. khusus untuk Jokowi. Beliau mengakui prestasinya Bapak Jokowi ini sudah membawa Indonesia to the next level yang lebih baik. luar Beliau dari biasa. luar negeri itu mengakui Pak. Oh. Dan Mr. Alan ini jauh-jauh dari Australia Ya. ke Solo khusus untuk sowan Pak Jokowi. Beliau pernah beberapa kali ke Bali, tapi untuk ke Solo pertama kali hanya khusus untuk bertemu dengan Us. our former presiden Pak Luar Jokowi. biasa. Baik. Beliau Ya. itu sampai ini Pak, heran sampai kalau ada orang yang komen-komen negatif tentang beliau itu sakit hati Pak. Iya, iya. Itu kan dari luar negeri aja itu cinta sama beliau. Kok ada Yes. orang yang dari dalam negeri kok membenci beliau itu? Betul. Heran. Sangat
Oke, terima kasih untuk Mr. Alan Ya. sudah berkunjung ke Solo. Ya. Walaupun terima belum kasih. bertemu Pak Jokowi ya. Belum. Siap. Sebentar lagi kita akan bertemu. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Siap. Saya Bambang Saya Bambang Sabtono. Sabtono. Ulang. Saya Bambang Sabtono. Siap. Luar biasa. Ya. Jadi di momen Natal ini banyak yang kepingin ketemu sama Bapak Joko Widodo. Jadi Bapak yang dari Perth, dari Australia ini ya, beliau belum ketemu ya, tapi beliau itu memang mengkhususkan dirinya untuk datang ke Solo untuk bertemu dengan Bapak bangsa. Dan beliau sangat prihatin ya dengan orang-orang yang masih meributkan ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, karena kalau apalagi di momen-momen Natal seperti ini ya, momen Natal dan Tahun Baru, harusnya kita itu merayakan dengan damai, dengan sukacita, nggak bikin ribut gitu kan. Jadi ini biar tahu kalian ya, seseorang atau sekelompok ya yang menginginkan keributan di sebuah negara itu bisa digambarkan atau bisa diumpamakan dengan ini nih, dengan video ini. Perhatikan kalian ya. Sekali lagi. Ketek. Ada bodat. Aduh. Jadi ingat ya, jadi seorang bijak adalah orang yang menginginkan kedamaian di tengah-tengah bangsanya. Ya, orang yang bermartabat adalah orang yang menginginkan kemajuan untuk bangsanya. Tapi orang yang cari ribut kayak monyet yang satu itu artinya martabatnya itu sama seperti binatang. Ya inilah dia. Suka bikin ribut, ketawa lagi. Bikin ribut, ketawa lagi. Udah tau lah kalian siapa yang suka ketawa-ketawa sendiri itu kan. Ngeri kali kopung. Aku kan gak nyebut nama. Aku gak menyebut nama kelompok. Ada aku sebut. Aku hanya mengumpamakan orang-orang yang ingin ya bangsanya ribut, gak pengen damai. Ya kayak monyet inilah dia. Dilihat temannya sesama binatang lagi makan, dia kan gak tenang, dia kan dinyalakan petasan. Aduh. Ya, nah, jadi walaupun banyak yang ribut, banyak, tapi bukan kebanyakan ya. Mereka itu sebetulnya kelompok kecil aja itu, ya kan, remah-remah. Kutu busuk. Kotoran. Ampas tahu. Ya, walaupun ada kelompok-kelompok orang seperti itu, ya itu gaungnya hanya di media sosial. Tapi kebanyakan ya masyarakat itu nggak percaya dan nggak terpengaruh. Kalian dengarkan dulu ya apa yang menjadi curhatan ibu-ibu ini. Di luar kan ini lagi ramai isu tentang Pak Jokowi, itu tanggapannya seperti apa? Yang isu soal nggak terpengaruh ya? Tidak sama pengaruh, tidak sama sekali, tidak mengaruh sama sekali. Kami tetap cinta sama Pak Jokowi. Tidak terpengaruh sama sekali. Kami tetap cinta dengan Bapak Jokowi. Itu adalah cinta sejati, gitu. Jangan dibanding-bandingkan Bapak Joko Widodo dengan yang lain, gitu. Yo kok ngene, kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo ora mampu. Jangan bandingkan Bapak Joko Widodo dengan presiden yang cuma 2 tahun 3 tahun. Ora mampu. Jangan bandingkan Bapak Joko Widodo dengan presiden yang hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mangkrak. Ora mampu. Aduh. Jadi apapun ceritanya di luaran sana, ya tetap Bapak Presiden Joko Widodo tetap di hati. Nah, tahu kalian minggu kemarin ada sekitar 7 bus
datang berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Bayangkan, rencana awal 50 bus. Katakan 50 bus, satu bus itu ya kan isinya 40 orang. 50 kali 40, 200. Sekali keberangkatan. Nah ini 7 bus ini dari Tuban, perhatikan kalian. Nabi Muhammad. Semoga sehat ya di luar Jawa. Kalian perhatikan ramai sekali. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. 1 kali 2 jam kita sampai. Kita gambar yang terbaik. Bayangkan 7 bus. 7 bus. Dengan setianya mereka menunggu Bapak Joko Widodo datang. Ya, harus bertemu. Itu prinsip mereka, harus bertemu. Mereka siap 1 kali 24 jam. Hello. Rame ya, terpantau rame kan? Sambil foto-foto. Masih setia menunggu Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Pernah nggak ya di Cikeas ada kayak gini? Wow, disediakan snack. Ada makanan, ada minuman. Ini luar biasa ini. Waduh. G. Mantap, mantap. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana seorang Bapak Joko Widodo ya, beliau itu sangat menghargai orang-orang yang ingin berjumpa dengan beliau. Sehingga sangat jarang sekali beliau itu ketika datang orang berkunjung ya, itu dengan tangan kosong ya. Paling tidak ada oleh-oleh seperti baju, kaos ya, dan kalau bisa ya ada disediakan snack ya, di hari-hari tertentu ada disediakan snack dan juga minuman ringan. Luar biasa. Jangan kalian tanya dananya dari mana. Beliau itu pengusaha ya, sampai sekarang pun juga beliau itu pengusaha ya. Nah, mereka masih setia. Mereka masih setia menunggu Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Nah, ini. Mobilnya sudah mulai datang. Dan siap-siap ya, mereka akan menyambut dengan sholawat. Wow. Luar biasa. Wow. Bersiap-siap untuk masuk karena Bapak Jokowi sudah datang.
Luar biasa. Dan kalian tahu ternyata bukan hanya kedatangan daripada masyarakat daripada Tuban, dari Tuban ya, tapi yang sangat spesial itu adalah kedatangan seorang Habib ya, bisa dikatakan adalah seorang habaib yang sangat berpengaruh ya di Pulau Jawa, dan bisa dikatakan ya orang yang sangat cinta juga terhadap Bapak Joko Widodo. Kita lihat dan kita dengarkan ya bagaimana testimoni beliau. Kami seluruh ulama, kiai, habaib dimanapun berada, senantiasa mendoakan Pak Jokowi diberikan sehat panjang umur, sehat terus dia. Saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Jadi orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murah? Betul. Jadi orang sekelas Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak diadem-ademi sama Pak Jokowi udah bertindak lebih jauh. Jadi jangan dikira Pak Jokowi itu sendirian. Ribuan orang ulama kiai habaib itu yang di bawah asuhan beliau itu sangat banyak sekali. Kalau beliau perintahkan bergerak Pak. Cuman beliau sing tenang, sing adem, jaga Pak Prabowo, jaga Bunda. Saya kesini dalam rangka belajar sama beliau. Belajar sabar, belajar menerima sosok yang dingin. Sosok yang dingin orangnya luar biasa. Figur seorang negarawan selalu tidak terpancing dengan isu-isu yang saya seorang praktisi, akademisi hukum juga, saya seorang profesor juga dalam hukum. Jadi saya melihat isu-isu yang ada ini adalah isu yang tidak perlu ditanggapi. Yes. Banyak belajar dari beliau. Tadi ada rombongan banyak sekali. Iya, dari majelis taklim. Jadi rencananya yang mau ikut itu lebih dari 50 bis. Saya clear. Ada 50 bis yang mau ke sini, karena liburan nggak kebagian bis. Bertahap. Tapi juga akan ke Pak Jokowi. Iya. Kami seluruh ulama, kiai, habaib dimanapun berada, senantiasa mendoakan Pak Jokowi diberikan sehat panjang umur, sehat terus dia. Masih dipelatih sama Bang Windra. Iya. Ini fans. Saya ngefans sama beliau ini. Jadi keinginan kami menjaga Pak Jokowi sudah diwakili beliau. Luar biasa. Tapi yang ngomongin Pak Jokowi, tapi kok Pesan khusus gitu. pesan khusus saya sendiko dawuh kami anwaqah. Apa yang beliau perintahkan kepada saya dengan laksanakan. Saya seorang pecintanya beliau, orang yang saya beliau sejak tahun 2016 saja. Bikin lagi ada isi saya itu mereka mendoakan Pak. Oh iya, makanya saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Jadi orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murah? Jadi orang sekelas Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak diadem-ademi sama Pak Jokowi udah bertindak lebih jauh, Pak. Jadi jangan dikira Pak Jokowi itu sendirian. Ribuan orang ulama kiai habaib itu yang di bawah asuhan beliau itu sangat banyak sekali. Kalau beliau perintahkan bergerak Pak. Cuman beliau sing tenang, sing adem, jaga Pak Prabowo, jaga Bunda. Jadi apa katanya? Kami ini kalau nggak diadem-ademi kami bergerak. Ribuan ulama kiai habaib ya itu ada di belakang Bapak Joko Widodo. Jadi jangan kalian merasa bahwasanya satu-satunya habaib itu cuman yang diasuh sama imam besar sana. Enggak. Ya, jadi ingat di belakang Bapak Joko Widodo itu tuh banyak. Ya beliau katakan sing tenang. Begitu juga ya kan disampaikan sama Opung Parbelak ya kan. Opung Parbelak tetap ya berjuang terus untuk melawan hoax. Tapi ingat jangan pernah lawan hoax dengan hoax. Itu pesan Bapak Joko Widodo kemarin, bukan sekarang. Kemarin waktu aku ke Solo. Jangan kalian kira aku sering ketemu sama Bapak ya kan. Siapa lawak ini ya kan. Ya sama, kita ini semua ya bisa dikatakan 81% masih
mencintai Bapak Joko Widodo, sangat puas dengan hasil kerja Bapak Joko Widodo, dan kita mendukung cara Bapak Joko Widodo dengan cara-cara kita sendiri. Ada yang melanjutkan perjuangannya di pemerintahan, ada yang bersuara untuk menjaga Bapak Prabowo Gibran, ya. Ada juga yang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus, dan ada juga yang masih berjuang untuk melawan hoax. Itu jangan langsung kalian bilang dasar. Nah, ya, jadi bisa dikatakan ya sangat sangat terkesan lah kita ya dengan ucapan sang Habib tadi, Habib Hussein tadi ya. Sekarang kita beranjak ke IKN. Luar biasa ya, aku akan tunjukkan bagaimana IKN macet. Macet IKN biar tau kalian. Lihat ini jalan tolnya nih, lihat ini jalan tol ini. Nah, orang mau ke tol sama mau ke haul lewat tol IKN, macetnya nah. Nah, macetnya hama. Nah, perhatikan itu. ini mau ke mana orang ini? Pindah macetnya Jakarta ke IKN. Pindah. Mana itu bukan jalan Balikpapan IKN itu, Bung. Nggak percaya kami. Bayangkan ini cerita kalian nggak percaya, aku tunjukkan lagi yang lain. Ini situasi di IKN pasca libur Natal dan Tahun Baru. Gak percaya kalian. Nah, ini di IKN ini. Itu IKN. Luar biasa. Mana Amin Rais? Ngevlog dong di sini. Anies Baswedan, ayo dong bikin video, bikin konten dong di sini. Rocky Gerung, mana yang kau bilang itu bahwasannya IKN dijual ke Cina? Oi Rocky Gerung. Lebih panjang muncung daripada isi kepala. Ini lihat pantauan dari udara. Luar biasa kan? Woi. Siapa yang punya drone-nya ini? Nggak ada suaranya. Mana yang nggak ada suaranya? Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting terpantau, lihat. Padat itu. Padat menuju ke IKN itu. Dari Balikpapan menuju ke IKN. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Opung Parbelak ya. Jadi ini kan tol ini kan sebetulnya belum diresmikan kan begitu ya. Cuman beberapa waktu yang lalu Opung Parbelak juga pernah melewati jalur itu gitu. Jadi Opung Parbelak juga lebih senior daripada orang ini. Karena Opung Parbelak duluan menikmati jalan tol Balikpapan IKN daripada orang ini. Aduh, luar biasa kan? Luar biasa. Nih lagi nih. Ya, aku akan tunjukkan ya dari dari masyarakat setempat yang jalan-jalan ke IKN. Mana dia ini? Nih dia, rame. Nggak ada pemilu, nggak nyalon untuk cari suara. Nah ini dia. Luar biasa IKN guys, pengunjungnya. Wow. Membludak. IKN membludak. Terpantau kawasan IKN. Luar biasa kan? Luar biasa. Parkir tidak mencukupi. Betul-betul jadi Jakarta sudah nih. Wes, keren. Nah, ini lagi ya. Ini pokoknya semua ini testimoni dari masyarakat. Dan yakin aku Amin Rais nggak ada di sini. Nah, kalian perhatikan kan? Lihat itu. Nah, dikelilingi orang itu biar tahu kan, dikelilingi orang itu. Jadi bukan cuma dari pantauan udara saja, tapi juga dari video-video masyarakat itu kukumpulkan biar tahu kalian.
Ini membuktikan kepada kalian bahwasanya ya jangan pernah percaya dengan orang yang namanya Amin Rais, Rocky Gerung, Anies Baswedan. Jangan pernah percaya. Paling-paling nanti kalau misalnya terpilih nanti Anies Baswedan tahun 2079 ya. Baru dia, oh iya ternyata begini ya IKN ya. Sebentar dulu, Pung, emang umurnya Anies Baswedan sekarang berapa sih? Kalian perhatikan dulu, dengan puasnya dia mengendarai mobil tersebut ya sambil ngoceh-ngoceh. Sebetulnya mau ku tampilkan sih ngoceh-ngocehnya, cuman ada pula suara musik, takut nanti kena copyright. Coba bayangkan kalian, kami sudah dari situ kemarin itu ya, kami sudah kunjungi lapangan sepak bola, kami sudah kunjungi Masjid Agung, kami sudah kunjungi juga stadion PSSI ya, stadion PSSI. Terus kami sudah kunjungi lagi kantor-kantor Kemenko, kami sudah kunjungi lagi Gedung Garuda, Istana Garuda, kami udah kunjungi semuanya. Luar biasa. Rasa kalau misalnya kami pergi ke sana lagi ke sana ya, kalau sekarang ini ya kan, padatnya minta ampun. Nggak pulang. Boleh tidur di situ tuh orang itu, ya kan? Yakin aku bakalan nginap di IKN orangnya. Apalagi yang dari Pulau Jawa kan? Nah coba bayangkan kalian, libur Natal dan Tahun Baru ke IKN. Karena apa? Karena per tanggal 20 Desember tadi kemarin, 20 Desember 2025 sampai nanti tanggal 10 Januari 2026 ya. Ini pemberitahuan juga ya. Mulai dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 5 atau tanggal 10 ya, mulai dari tanggal 20 Desember 20 Desember 2025 sampai tanggal 5 atau tanggal 10 Januari ya, 2026 jalan tol Balikpapan IKN itu gratis. Ya, itu gratis ya, tapi harap berhati-hati ya, karena ini masih dikatakan masih belum 100% lah. Itu dia ya. Keren, luar biasa. Bapak Jokowi lah, siapa lagi, ya kan? Nggak ada pemilu, nggak nyalon untuk cari suara, namanya disebut terus. Siapakah dia? Pak Jokowi. Banyak yang bilang Pak Jokowi sudah selesai, tapi setiap ada isu politik yang dikait-kaitkan selalu Pak Jokowi. Yang ditanya selalu Pak Jokowi. Yang disalahkan juga Pak Jokowi. Bahkan dituduh sebagai dalang Pak Jokowi juga. Ini tanda apa? Ini tandanya beliau punya rekam jejak yang sangat besar. Sehingga selalu relevan, selalu dibicarakan. Dan menurut saya, Pak Jokowi beyond elektoral. Beyond elektoral itu apa? Punya pengaruh. Selalu diingat oleh masyarakat. Yes. Bahkan kadang-kadang dibanding-bandingin. Dulu begini ya, sekarang begitu. Dulu begitu ya, sekarang begini. Jujur, nggak semua mantan presiden punya nasib seperti Pak Jokowi yang selalu dibicarakan. Iya. Kadang selesai masa jabatannya, habis periodenya, habis juga dibicarakan. Makanya kadang orang-orang yang ngomong, Pak Jokowi mending diem aja, tapi setiap hari nyebut nama Pak Jokowi. Orang-orang yang juga bilang, Pak Jokowi udah nggak relevan lagi. Tapi setiap debat politik selalu ngomongin nama Pak Jokowi. Jadi, Pak Jokowi mungkin selesai dalam urusan cari-cari suara seperti pemilu. Tapi soal pengaruh, beliau masih menjadi rujukan, beliau masih menjadi referensi, beliau masih ditunggu langkah-langkahnya. Dan ini bukan soal mau atau nggak mau. Yang bisa mendapatkan ini hanya orang-orang yang punya rekam jejak yang paten. Politik bukan cuma soal menang pemilu, tapi soal menangin hati rakyat. Dan seberapa lama bisa bertahan setelah surat suara ketika pemilu dilipat. Selama setahun ini, nama Bapak Joko Widodo masih bertahan. Kalau kalian tanya, SBY kemarin habis pensiun sebulan udah gak kedengaran namanya. Megawati begitu juga, sebulan gak kedengaran namanya. Tapi beberapa tahun kemudian kedengaran namanya oleh karena apa? Oleh karena adalah kasus Bank Senturi, adalah kasus Hambalang, adalah BLBI, ada EKTP. Nah sekarang Bapak Joko Widodo ribut kemarin manusia-manusia kerdil seperti si Said Didu, Refli Harun, Abraham Samad, kukatakan itu manusia kerdil itu. Ribut seribut-ributnya. Adili Jokowi.
Gantung Jokowi, Rizal Fadila. Apa manfaatnya atas bangsa ini Rizal Fadila? Udah pernah bikin apa dia? Lapet. Itu makanya aku bilang, ya kan? Jadi jangan pernah kalian itu membanding-bandingkan Bapak Joko Widodo dengan presiden sebelumnya. Karena apa? Setiap presiden itu ada kelebihannya, ada kekurangannya, kan begitu. Cuman satunya kekurangannya Bapak Joko Widodo ini, ya kan? Satu aja kekurangannya, kurang gemuk. Cuman satu aja kurang gemuk. Yang lainnya lebih. Sama kayak si Anies Baswedan, ya Anies Baswedan itu nggak ada kekurangannya, tapi cuma satu kelebihannya. Apa itu? Kelebihan bayar. Semuanya si Anies itu kelebihan bayar, nggak ada kurangnya, memang lebih bayarnya. Model kayak gitu mau jadi presiden, hampir pung juara 2. Kalau hampir itu, kayak kemarin Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo. Bapak Joko Widodo 52%, Bapak Prabowo 48%. Itu artinya Bapak Prabowo hampir jadi presiden waktu itu. Nah sekarang Bapak Prabowo Gibran mendapatkan suara sekitar 56%, ya 56 atau 58, ya. Setelah itu yang namanya Anies Baswedan cuma sekitar 26%. Iya, 24%. Itu namanya hampir. Jauh dari kata hampir. 2 kali lipat pun nggak ada. Aduh, apalagi Ganjar. Ya, jadi luar biasa ya untuk libur Natal tahun baru ini. Mudah-mudahan destinasi wisatanya ini boleh tetap rame, kan begitu ya. Kalau untuk daerah-daerah bencana kalau bisa jangan ya. Dan juga aku sarankan kepada teman-teman yang dari Sumatera Utara, yang mungkin berada di daerah perantauan, kalau ingin pulang kampung kalian perhatikan dulu jalurnya itu bagus atau tidak. Jalur darat kayak itu, jalur udara kayak itu, atau jalur laut kayak itu. Yang penting jaga tetap keselamatan kalian. Oke? Itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.